Jutaan penduduk Suriah tumpah ruah di jalan merayakan kebebasan mereka dari cengkraman rezim otoriter Bashar al-Assad yang telah berkuasa selama berpuluh-puluh tahun. Simbol-simbol pencitraan Bashar beserta keluarganya dirusak dan dihancurkan. Mereka bersuka cita menyambut kemenangan bersama kelompok oposisi bersenjata yang berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Puluhan tahun sudah mereka hidup dalam tekanan, ketakutan, dan penderitaan. Suara rakyat dibungkap. Kritis sedikit saja, nyawa taruhannya. Mereka yang menentang otoritarian rezim Bashar ditangkap dan dicap pemberontak, teroris, hingga pengkhianat bangsa. Dinasti politik yang berlaku di Suriah sejak tahun 70-an membuat Bashar merasa Suriah adalah miliknya dan keluarganya. Ratusan ribu rakyat Suriah dipenjara dan dianiaya secara keji dan kejam. Mereka ditelanjangi, disiram air sampai mati kedinginan, disetrum, disundut bara api rokok, hingga diremuk dan dipatahkan tulang belakangnya dengan metode penyiksaan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya sampai mati kesakitan. Sebagian tahanan ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di dalam oven berukuran besar. Ratusan ribu hingga jutaan rakyat Suriah dilaporkan telah merasakan kejamnya penyiksaan di dalam puluhan penjara di bawah rezim otoriter Bashar yang tersebar di negara berjuluk sekeping surga di tanah Arab itu. Puluhan juta rakyat Suriah juga harus menanggung derita perang saudara yang dipicu oleh kepongahan Bashar yang ogah mundur dari jabatannya sebagai presiden padahal rakyat sudah tidak menginginkannya lagi. Jutaan penduduk Suriah mau tidak mau harus tinggal di tempat-tempat pengungsian. Jutaan orang kehilangan sumber penghidupan. Kemiskinan, kelaparan, dan anak-anak putus sekolah menjadi pemandangan lumrah di Suriah selama bertahun-tahun lamanya sejak pecah perang saudara pada tahun 2011. Ironisnya, Bashar, yang menjadi orang paling bertanggung jawab atas hancurnya negara berjuluk sekeping surga di tanah Arab itu malah kabur lenggang kongkung menyelamatkan diri bersama anak istrinya ke Rusia. Lantas, dengan penuh percaya diri dan tanpa rasa bersalah, Bashar bilang bahwa sebenarnya dia tidak ingin mundur sedikit pun. Namun, ia terpaksa mengikuti saran evakuasi ke Rusia setelah pangkalan Rusia di Suriah hancur oleh serangan drone. Saat muncul bersama Presiden Rusia Vladimir Putin, Bashar tampak sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Ia mendapat perlindungan penuh dari orang nomor satu di Rusia itu. Yang jadi pertanyaan, mengapa Presiden Putin mau dan bersedia melindungi Bashar yang telah terbukti begitu jahat kepada rakyatnya sendiri? Sejak lama Rusia memang dikenal sebagai sekutu terdekat Suriah di bawah rezim Bashar al-Assad. Kisah panjang hubungan Suriah dengan Rusia, sebelumnya Uni Soviet, setidaknya bermula pada era Perang Dingin. Sekitar tahun 1970-an, Uni Soviet memiliki pengaruh cukup kuat di Damaskus karena memberikan bantuan logistik maupun senjata kepada rezim Hafez al-Assad, ayah Bashar. Pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-an, pengaruhnya di Suriah mulai memudar. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan Rusia dan Suriah kembali mesra pada tahun 2000 setelah Vladimir Putin menjadi presiden Rusia dan Bashar al-Assad menjadi presiden Suriah, mewarisi dinasti politik sang ayah. Sejak itu, pengaruh Rusia di Suriah terus tumbuh dan kedua negara sepakat menjajaki aliansi yang kuat. Rusia membuktikan dukungannya kepada Suriah manakala menjadi sekutu utama pemerintahan Bashar yang dilanda pemberontakan. Bahkan, Moskow telah dikutuk oleh Washington maupun kekuatan negara-negara Barat karena membantu rezim Bashar.
Dukungan Rusia di Suriah meningkat drastis setelah gelombang Arab Spring meringsek negara-negara kawasan, tak terkecuali Libya di bawah rezim Muammar Gaddafi. Terlebih setelah rezim Muammar Gaddafi runtuh oleh gerakan revolusi yang ditunggangi oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Pengaruh Rusia yang sebelumnya menyokong distribusi senjata utama Libya di bawah rezim Muammar Gaddafi otomatis juga ikut runtuh. Runtuhnya rezim Muammar Gaddafi memaksa Putin mencari sekutu lain di kawasan Timur Tengah, dan Suriah menyambut maksud tersebut. Rusia pun menjadi pemasok utama senjata-senjata Suriah. Putin juga menyebarkan pengaruhnya di sana. Bahkan, Rusia memiliki 2 pangkalan militer di Suriah, yaitu Pangkalan Angkatan Laut di Tartus dan Pangkalan Angkatan Udara di Hmeimim. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sekitar 10% penjualan senjata global Rusia diarahkan ke Suriah dengan taksiran nilai mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Penjualan ini dilaporkan mencakup amunisi, pesawat latih militer, sistem pertahanan udara, dan senjata anti-tank. Terlepas dari riwayat sejarahnya, oleh Rusia, Suriah dipandang sebagai sekutu penting di kawasan Timur Tengah. Maka, tak heran bila selama ini Putin mempertahankan rezim Bashar agar tetap berkuasa di Damaskus. Keterlibatan Rusia di Suriah juga dipandang sebagai cara untuk mengimbangi pengaruh Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat memiliki Israel yang menjadi sekutu utamanya di kawasan, tak terkecuali sejumlah negara-negara Muslim di kawasan, seperti Arab Saudi. Dukungan Putin terhadap Bashar al-Assad juga dapat dilihat dari sudut pandang geopolitik. Sebagai balasan mendukung rezim Bashar, Putin juga dapat bersekutu dengan Iran, sekutu penting lainnya di Timur Tengah yang bisa dimanfaatkan setelah runtuhnya Libya era Muammar Gaddafi. Selain itu, Rusia dalam intervensinya di Damaskus juga ingin menegaskan legasinya sebagai salah satu pemain utama di kancah global. Intervensi di Suriah memungkinkan Moskow untuk menunjukkan kekuatan militernya sebagai yang bisa diandalkan untuk melawan ancaman intervensi Amerika Serikat beserta sekutunya. Intinya, Rusia hadir sebagai kekuatan penyeimbang pengaruh Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Wajar kiranya bila 2 negara ini memiliki sejarah persekutuan yang erat. Pasalnya, Rusia di bawah kekuasaan Putin dan Suriah di bawah kekuasaan Bashar yang baru kemarin ini runtuh memiliki bentuk negara yang mirip, yakni semi-presidensial. Nampaknya juga Bashar begitu terobsesi akan sosok Putin dan Rusia. Banyak buku-buku tentang Putin dan Rusia yang ditemukan di kediamannya di Istana Presiden Suriah di Damaskus manakala kelompok oposisi bersenjata berhasil menguasai tempat tersebut. Dan sepertinya, Putin menyambut baik obsesi Bashar tersebut.